Halo semuanya, pernah nggak sih kalian melihat sebuah presentasi bisnis yang begitu meyakinkan sampai membuat orang itu langsung tertarik? Atau justru sebaliknya, presentasi bisnis yang membosankan dan sulit untuk dipahami? In this video, I will discuss business presentation, mulai dari pengertian, tujuan, hingga tips agar presentasi bisnis itu yang kalian sampaikan bisa lebih menarik, efektif, dan profesional. Yuk, simak video ini sampai selesai ya, agar kalian bisa tampil lebih percaya diri dan sukses dalam menyampaikan ide bisnis kalian. Teman-teman, dalam presentasi bisnis ini ada yang namanya tujuan presentasi bisnis, yaitu ada 4. Yang pertama adalah menyampaikan pesan kepada audiens. Yang nomor 2 adalah menghibur audiens. Dan yang nomor 3 adalah menyentuh perasaan audiens. Yang terakhir atau yang nomor 4 itu adalah memotivasi audiens untuk bertindak. Jadi teman-teman, presentasi bisnis itu merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap kegiatan bisnis. Tak mungkin terlupakan dan tak mungkin terpisahkan. Seseorang pembicara itu yang tampil di depan audiens tentu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mewujudkannya, diperlukannya kesiapan mental serta pemahaman yang mendalam terhadap materi yang akan disampaikan, alat bantu yang digunakan, dan pemahaman yang baik mengenai audiens. Baik, di sini saya akan memberikan contoh atau studi kasus terhadap teman-teman semuanya, yaitu adalah kita sebut aja dia ini Aurora ya teman-teman. Aurora ini adalah seseorang mahasiswa yang mendapat tugas untuk mempresentasikan produk minuman sehat dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Tujuan presentasinya itu adalah untuk menyampaikan informasi produk dan meyakinkan si audiens ini agar tertarik dan membeli produknya si Aurora tersebut. Namun saat presentasi berlangsung, si Aurora ini terlihat kurang siap, teman-teman. Ia tidak menguasai materi dengan baik sehingga sering membaca slide. Dan slide yang digunakan juga itu terlalu banyak teman-teman, terlalu banyak kata-kata. Jadinya membuat audiens ini tidak terfokus kepada si Aurora, tapi terfokusnya kepada slide PPT karena saking banyaknya kan. Udahlah daripada aku ngeliat Aurora, mending aku ngeliat slide PPT aja, soalnya lebih jelas, ya kan teman-teman? Nah teman-teman, selain itu, Aurora ini tidak menganalisis audiens sebelumnya. Ia menggunakan bahasa yang terlalu formal. Padahal kan itu di ruangan kelas ya teman-teman. Otomatis temannya sendiri, rekan kampusnya sendiri. Jadinya ketika kita terlalu mempresentasikannya secara formal, otomatis si audiens atau si rekan mahasiswa ini kurang sampai. Apa yang kita sampaikan dia kurang memahaminya. Tetapi ketika kita menggunakan bahasa yang lebih santai, otomatis si audiens ini akan mudah memahami si Aurora tersebut. Selanjutnya adalah ia juga berdiri kaku tanpa gerakan tangan, benar-benar kaku. Di depan ruang presentasi itu dia kaku, yang membantu menjelaskan materinya. Dari segi bahasa tubuh, si Aurora ini terlihat gugup teman-teman. Ekspresi wajahnya tegang dan jarang tersenyum. Dan hampir tidak melakukan kontak mata kepada si audiens tersebut. Akibatnya, audiens ini terlihat bosan, tidak terfokus, bahkan beberapa tidak memperhatikan presentasi hingga selesai. Tujuan presentasi ini pun tidak tersampaikan dengan baik ya teman-teman. Kasus Aurora ini menunjukkan bahwa presentasi bisnis ini yang baik itu harus didukung oleh beberapa poin yang perlu teman-teman ketahui. Poin yang pertama adalah perlunya persiapan yang matang. Kenapa sih teman-teman perlunya persiapan yang matang? Karena dengan persiapan yang matang itu akan mempermudah kita saat presentasi di ruang kelas ataupun di kantor teman-teman. Dengan kita udah mempersiapkan
materi yang akan kita bawakan itu dapat mempermudah kita. Seperti Aurora tadi ya teman-teman, ketika Aurora sudah menguasai materi dengan baik, dia akan mempermudah Aurora itu dalam penyampaian materi. Dia tidak gugup, dia tidak hanya monoton di depan berdiri saja lalu menyampaikan slide PPT, itu tidak teman-teman, tapi mempermudah kita di depan audiens. Kita hanya mengembangkan materi yang sudah kita pelajari, yang udah dipersiapkan dengan matang. Kita tidak perlu memikirkannya lagi, atau kita hanya membaca itu membuat si audiens ini akan ngantuk ya teman-teman. Selanjutnya adalah pemahaman audiens. Agar penyampaiannya ini sesuai, adalah kamu ini bisa mengerti teman-teman siapa yang kamu akan ajak bicara, supaya kamu ini bisa menyampaikan pesan dengan tepat, mudah dipahami, dan efektif. Jadinya, kenapa sih perlunya kita pemahaman audiens? Saat kita mengajak presentasi atau ajak bicara teman sebaya kita, gunakanlah bahasa yang lebih santai. Kenapa? Agar tidak monoton teman-teman. Karena kita menggunakan bahasa yang formal tuh mereka akan sulit memahami kita. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang santai, kita tidak tegang dalam presentasi tersebut, itu akan mempermudah teman kita dalam menyimak materi yang akan kita sampaikan. Namun beda lagi kalau di kantor ya teman-teman. Saat kita presentasi di kantor itu kita harus menggunakan bahasa yang formal, karena kita bertemu dengan orang-orang penting seperti bos, direktur, CEO, dan lain-lain teman-teman. Selanjutnya poin nomor 3 yaitu penggunaan bahasa yang efektif. Slide-nya itu tidak berlebihan yang dimaksud dengan penggunaan bahasa yang efektif. Kenapa tidak boleh berlebihan teman-teman? Ketika kita presentasi, kita itu harus menampilkan poin-poinnya saja teman-teman. Lalu kita mengembangkan materinya, menjabarkan materinya lagi kepada si audiens tersebut. Tidak perlu semua informasi, semua isinya kita tulis di dalam PPT. Namanya PPT itu yaitu poin-poinnya saja teman-teman. Yaitu yang kita tulis di depan itu hanya poin-poinnya saja, tidak perlu semuanya. Lalu kita kembangkan lagi. Dan tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Kalau namanya presentasi itu tidak perlu semuanya itu kita tulis berslide-slide, 20 slide, 30 slide, bahkan sampai 50 slide itu tidak perlu teman-teman. Cukup sedikit aja, tapi yang penting-penting saja yaitu poin-poinnya saja. Selanjutnya adalah bahasa tumbuh yang baik, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan si audiens. Gunakanlah bahasa tumbuh yang baik teman-teman. Kalau kita presentasi bisnis tegang di depan nih seperti Aurora tadi, otomatis si audiens ini tidak dapat terfokus kepada kita teman-teman. Karena ya kita di depan aja terus kita baca slide PPT-nya kan teman-teman. Jadi kita harus menggunakan bahasa tubuh yang baik dengan kita sedikit pergerakan lalu menjelaskan materi, dengan kita pergerakan tangan juga atau pergerakan kaki juga yang membuat tuh kita lebih percaya diri. Jika hal-hal tersebut tidak diperhatikan teman-teman, maka presentasi itu akan menjadi kurang efektif dan tujuannya itu tidak tercapai teman-teman. Solusi dari studi kasusnya si Aurora ini adalah dengan melakukan persiapan yang lebih matang lagi teman-teman, yaitu dengan menguasai materi agar tidak bergantung kepada slide PPT-nya teman-teman. Karena si Aurora ini hanya terfokus kepada slide PPT-nya kan teman-teman. Jadi si audiens ini tidak dapat memahami atau menerima si materi Aurora ini dengan efektif ya teman-teman, dengan baik. Selanjutnya adalah menggunakan alat bantu presentasi secara efektif dengan tampilan yang ringkas dan menarik teman-teman, serta menyesuaikan gaya bahasa dengan audiens agar lebih mudah untuk memahaminya. Selain itu teman-teman, si Aurora ini perlu melatih lagi bahasa tubuh seperti menjaga kontak mata kepada audiens, tersenyum, dan berdiri dengan percaya diri agar terlihat lebih meyakinkan lagi. Latihan sebelum presentasi juga itu sangat penting ya teman-teman, untuk mengurangi rasa gugup kita dan membuat penyampaian itu lebih lancar lagi, sehingga tujuan presentasi ini dapat dicapai dengan baik teman-teman.
Baik teman-teman semua, teman-teman sudah tahu kan apa itu namanya presentasi bisnis, tujuannya hingga contoh permasalahannya serta penyelesaiannya. Nisa harap teman-teman dapat memahami materi yang Nisa sampaikan dengan baik dan menjadikan pembelajaran teman-teman saat akan presentasi di kelas maupun di perusahaan. Nisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.